Pada tokoh hari ini akan kita bahas tentang Wilhelm Maximilian Wundt. Jadi beliau ini kontribusinya bagi psikologi itu besar banget ya. Apalagi dalam membawa psikologi dari sebelumnya sebagai disiplin ilmu kuno, kemudian bisa berubah menjadi disiplin ilmu yang sampai hari ini masih diakui di berbagai negara di seluruh dunia bahkan. Wilhelm Maximilian Wundt lahir di Jerman pada 16 Agustus 1832, meninggal juga di Jerman. Namun lahir sama meninggalnya nih beda kalau nggak salah. Wilhelm Wundt dikenal sebagai bapak psikologi modern dan bapak psikologi eksperimental. Ia dianggap sebagai bapak psikologi modern karena ia bisa memperkenalkan laboratorium pertama kali di dunia tadi. Itu alasan dia diangkat sebagai bapak psikologi modern. Lantas, karena sematan bapak psikologi eksperimentalnya dari mana? Dari bagaimana di laboratoriumnya Wilhelm Wundt ini melakukan banyak banget eksperimen-eksperimen baru, percobaan-percobaan baru, yang dimana waktu itu eksperimen-eksperimen itu masih belum ada di lingkungan keilmuan manusia pada waktu itu. Ya, karya terbesarnya masih ini ya, tahun 1873, Principle of Physiological Psychology, 1873. Nah, kalau kata orang-orang itu Wilhelm Wundt pola pikirnya masih strukturalis. Dalam artian strukturalis, Wundt itu cenderung memandang jiwa manusia itu masih secara strukturalis. Dalam artian Wundt percaya bahwa jiwa manusia itu terdiri dari beberapa elemen, berbagai elemen yang kemudian membentuk satu struktur kejiwaan yang utuh. Jadi bukan berarti jiwa manusia hari ini itu memang bukan berarti jiwa yang memang benar-benar jiwa. Kalau kata Wilhelm Wundt, itu terbentuk dari berbagai elemen. Jiwa kita hari ini terbentuk dari berbagai elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Itu yang kemudian oleh orang-orang pada zaman dahulu itu pemikiran Wundt ini dianggap strukturalis karena cenderung mengkaitkan hal yang bersifat elemen-elemen tadi menjadi kesatuan, menjadi sebuah jiwa secara utuh. Ini strukturalisme dalam psikologi ya, bukan dalam ranah filsafat. Sempat mendapatkan penolakan karena teorinya cenderung abstrak oleh psikologi Gestalt. Ya, gak mau abstrak gimana kan, kajian jiwa kan dari dulu emang abstrak. Ayo, saya ingin tahu jiwa yang gak abstrak itu seperti apa. Apakah ada yang tahu di sini secara material lah? Apakah kita bisa melihat jiwa itu seperti apa, soul itu seperti apa? Kan nggak ada, karena emang pada awalnya emang psikologi ini ilmu abstrak, sama dengan filsafat. Penolakan juga datang dari tokoh-tokoh fungsionalisme dalam psikologi. Ini beberapa tokoh fungsionalisme, ada William James 1842 1910, ada Michael. Mereka tergabung dalam kelompok aliran fungsionalisme. Jadi fungsionalisme dulu itu cenderung mengkritik pendapatnya Wundt, pendapatnya orang-orang strukturalis, karena mereka memandang bahwasanya jiwa itu terbentuk dari kumpulan elemen yang terstruktur menjadi satu kesatuan. Kalau kata fungsionalisme itu tidak berguna loh. Ngapain kita belajar tentang elemen-elemen yang kemudian membentuk jiwa? Itu gak penting. Yang penting itu hari ini kita belajar tentang fungsi-fungsi dari jiwa itu seperti apa. Itu yang lebih bermanfaat. Itu kritikan kalangan-kalangan fungsionalis waktu itu. Tidak berhenti di situ, karena seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, pengetahuan itu akan selalu berubah. Buktinya meskipun fungsionalisme dengan kuku mengkritik strukturalisme tadi, bukan berarti fungsionalisme lepas dari berbagai kritik juga.
Ini buktinya mereka mendapat kritikan dari aliran behaviorisme. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang aliran-aliran yang paling ngetren ya, paling ciamik lah dalam psikologi itu, dan paling apa ya, paling kajiannya masih relevan sampai hari ini. Yang pertama itu ada aliran behaviorisme. Mungkin kalau kita melihat secara terminologi, secara kebahasaan, mungkin ketika kita berbicara masalah aliran behaviorisme, oh mungkin ini aliran tentang perilaku, mungkin gitu ya, karena berasal dari kata behavior, perilaku. Ya emang benar tentang perilaku, namun secara kompleksitas di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Aliran behaviorisme merupakan salah satu aliran terbesar, salah satu aliran terbesar dalam psikologi. Ini dipelopori oleh G.B. Watson, kemudian dikembangkan oleh Toulmin kalau tidak salah, B.F. Skinner juga. B.F. Skinner ini kemudian yang kalau nggak salah yang masih terbaru sih, ada Pavlov juga kalau nggak salah. Jadi secara umum aliran behaviorisme ini memandang bahwasanya manusia itu sebagai makhluk reflektif. Jadi manusia itu cenderung, kalau dalam bahasa selanjutnya, manusia itu cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ini apa ya? Prinsip utama, prinsip dasar dari pemikiran aliran behaviorisme dalam psikologi. Jadi aliran behaviorisme itu memandang bahwasanya perilaku manusia hari ini, siapapun itu, mau jabatan apa, mau gender laki-laki ataupun perempuan, itu perilaku mereka terbentuk oleh lingkungan, oleh stimulus dari lingkungan. Itu sumber perilaku mereka, perilaku manusia hari ini. Ya rumusnya orang-orang aliran behaviorisme ya kayak gini, perilaku manusia itu SR. Kalau kita secara lebih mudah itu mengatakan teori SR, orang-orang psikologi itu lebih mudah. Teori stimulus respon. Di mana ada stimulus, di situ ada respon. Itu prinsip dasar dari behaviorisme. Di mana ada faktor lingkungan, ada stimulus atau orang sangat dari lingkungan, di situ ada perilaku. Itulah pola dasar dari pemikiran dari behaviorisme. Makanya banyak kemudian aliran-aliran lain yang mengkritik aliran behaviorisme. Mereka menganggap bahwasanya aliran behaviorisme ini salah. Karena bagaimanapun manusia hari ini bertindak atau berperilaku itu bukan dari lingkungannya, karena emang dari kehendak. Misalnya ada yang melakukan kritik seperti itu wajar. Makanya perilaku manusia kalau dalam aliran behaviorisme itu selalu dimulai dengan adanya pengaruh lingkungan. Contohnya, saya misalnya saya minum sekarang, ini gara-gara saya melihat Mbak Winda minum. Wah, Mbak Winda corak seger minum es teh. Baru kemudian saya minum. Ini salah satu contoh saja, contoh kecil. Bagaimana kemudian perilaku saya dalam minum es teh tersebut dimulai dari bagaimana saya melihat Mbak Winda minum es teh juga. Itu contohnya. Contohnya lagi paling mudah ya. Kita memukul seseorang. Apa penyebab utama saya memukul A? Penyebab pertama adalah karena A mengejek. Ini menjadi stimulus. Stimulus yang kemudian munculkan respon. Responnya apa? Perilaku saya dengan cara memukul si A. Intinya behaviorisme seperti itu. Di mana ada stimulus atau rangsangan dari lingkungan sosial, disitulah kemudian terbentuk sebuah perilaku. Teori SR, stimulus respon. Sekarang kita beranjak pada aliran psikologi kognitif. Ini tokoh-tokohnya seperti Heider, Leon Festinger. Leon Festinger ini akan kita bahas ya di minggu depan. Ini akan dibahas tentang disonansi kognitif. Bagaimana kita cenderung mengalami kontradiktif dalam pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan dibahas pada minggu depan. Leon Festinger tokohnya. Jadi aliran psikologi kognitif ini
merupakan perpaduan antara behaviorisme dan juga psikologi Gestalt. Waktu itu dibawa oleh Kurt Lewin. Aliran ini menitik beratkan pada proses-proses sentral, misalnya sikap, ide, harapan untuk mewujudkan tingkah laku. Jadi aliran psikologi kognitif ini tidak lepas dari bagaimana proses informasi tadi juga masuk. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kemudian psikologi kognitif juga memberikan perhatian pada hal yang bersifat sikap, ide, harapan atau mewujudkan tingkah laku. Dalam psikologi kognitif ini juga bagaimana kognitivisme atau secara lebih mudah kita anggap sebagai kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian dan pemakaian pengetahuan itu juga dibahas dalam aliran ini. Mereka juga fokus pada bagaimana sistem kerja memori, atensi, perhatian, bagaimana kita memberikan perhatian, persepsi, bahasa, rasio pemecahan masalah, problem solving, creativity. Itu masuk dalam ranah kajiannya psikologi kognitif. Nah, sekarang kita beranjak pada aliran psikoanalisis. Nah, ini aliran psikoanalisis juga menjadi salah satu aliran terbesar dalam psikologi. Ini juga akan dibahas pada minggu keempat bulan ini tentang Sigmund Freud, tentang libido. Jadi tokoh-tokohnya seperti Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler dan lain sebagainya. Aliran psikoanalisis ini aliran yang memandang manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh hal yang bersifat ketidaksadaran. Jadi orang-orang psikoanalisis itu menganggap bahwasanya, kan kalau tadi ya, kalau behaviorisme itu menganggap bahwasanya tindakan atau perilaku kita hari ini tuh dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kalau psikoanalisis itu beda. Mereka psikoanalisis menganggap bahwasanya tindakan perilaku kita hari ini itu ditentukan oleh peran besar dari ketidaksadaran kita sebenarnya. Sebenarnya kita bertindak, berperilaku itu kalau kata aliran psikoanalisis itu kita itu sebenarnya tidak sadar. Itu yang menggerakkan bukan kesadaran kita, tapi ketidaksadaran. Itu kata tokoh-tokoh dalam aliran psikoanalisis. Ketidaksadaran. Maka dari itu, psikoanalisis itu memandang jiwa itu terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama adalah id, ego, dan super ego. Id, ego, super ego. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana aliran psikoanalisis memandang kejiwaan manusia, itu bisa dilihat layaknya sebagai batu es di laut. Di laut apa di kutub utara ya ini. Intinya kalangan psikoanalisis memandang bahwasanya jiwa manusia itu layaknya gunung es yang muncul ke permukaan. Jadi kalau kita melihat bagaimana bentuk gunung es yang muncul ke permukaan di kutub utara, itu yang lancip itu biasanya di paling atas. Itu yang lancip. Yang muncul ke permukaan itu yang lancip ujungnya, dan ujungnya itu cenderung kecil biasanya. Dan yang yang besar bodinya yang besar itu masih berada di dalam permukaan air. Freud mengatakan bahwasanya jiwa manusia itu ya kayak gini. Di sini ada id, di sini ada super ego, di sini ada ego. Di sini ada ketidaksadaran, di sini ada prakesadaran, di sini ada kesadaran. Nah, lantas seperti apa kok bisa mengatakan seperti itu? Sekarang kita mulai dari id, pembahasan id dulu. Id itu merupakan segala bentuk kehendak. Kan jiwa kan kalau kata Freud ini terbagi menjadi 3. Yang pertama id, ada super ego dan ego. Nah, saya akan bahas dari id pertama kali. Id ini merupakan unsur yang paling awal di dalam jiwa manusia, itu kata Freud. Karena id ini berisi tentang sekumpulan berbagai bentuk kehendak.
Jadi kehendak-kehendak, keinginan-keinginan manusia secara umum itu ada di id. Misalnya kehendak apapun, baik secara baik, buruk, kehendak untuk makan, untuk berhubungan seks, kehendak untuk tidur atau lain sebagainya, itu macam-macam ada di id. Semuanya itu terkumpul di id. Nah, lantas setelah semua kehendak, keinginan itu terkumpul di id, kemudian itu akan beranjak pada super ego. Nah, dari berbagai bentuk kehendak bebas tadi, kehendak apapun itu, keinginan apapun itu, baik itu baik ataupun buruk, kemudian hal itu ditekan oleh yang namanya super ego. Super ego ini merupakan salah satu tahap yang dimana berfungsi untuk menekan berbagai kehendak tadi. Jadi super ego di sini bertugas sebagai penyaring. Misalnya kehendak manusia itu bersifat buruk, itu kemudian disaring oleh super ego tadi. Jangan keluar. Ini kan berbagai bentuk kehendak terkumpul di sini semuanya. Baik buruk atau sebagainya itu di sini semuanya. Makanya manusia itu terdiri yang paling dominan kalau kata Freud itu dari keinginannya, hasrat, kehendak yang paling besar. Makanya di sini dicontohkan kata Freud itu yang paling besar emang yang gunung es, yang paling bawah itu emang berada di tahap ini. Lantas ketika sudah masuk ini, kemudian beranjak pada yang bersifat super ego. Ini super ego, prakesadaran. Jadi segala bentuk keinginan, kehendak, hasrat di sini itu kemudian disaring di sini. Kalau kata super ego itu, kehendak-kehendak yang jelek, yang tidak sesuai norma, itu jangan keluar dulu. Itu balik lagi ke sini. Baru kehendak atau hasrat manusia yang sekiranya baik itu bisa dimunculkan satu persatu. Kalau yang tidak baik, misalnya yang bisa merusak norma agama, norma sosial, seperti halnya hasrat untuk mencuri, hasrat untuk melakukan pemerkosaan, itu kalau kata super ego tuh, wah kamu jangan muncul dulu ke sini, kamu balik lagi ke sini. Kenapa? Gimana? Biasanya super egonya tembus itu, gak tertahan itu, bener. Kenapa? Nah, cara menahan itu ada di ego, di terakhir ini tadi. Inilah ego. Ego ini berfungsi untuk menengahi antara id atau antara segala bentuk kehendak hasrat manusia itu dengan super ego, dengan hakim. Jadi yang menengahi ini adalah ego. Ketika misalnya hasrat tersebut sudah tidak bisa dibendung lagi oleh hakim, oleh penyidang, itu biasanya yang bergerak itu adalah egonya yang berperan di situ. Itulah sedikit, sebenarnya bukan sedikit, pemikiran utama dari seorang Sigmund Freud atau oleh kalangan-kalangan psikoanalisis. Selanjutnya aliran yang terakhir adalah aliran humanistik. Jadi aliran humanistik ini beda lagi. Kan kalau aliran behaviorisme memandang bahwasanya perilaku manusia ditentukan oleh faktor lingkungan, psikoanalisis juga memandang bahwasanya perilaku manusia ditentukan oleh ketidaksadaran. Humanistik ini beda lagi, memandang kalau kata orang humanistik itu sebenarnya behaviorisme dan psikoanalisis itu gak ada kerjaan. Lawang perilaku manusia itu ditentukan dari hal yang bersifat sempit, terbatas. Misalnya ya kayak perilaku manusia, perilaku lingkungan itu kan terbatas. Kalau perilaku seseorang dilihat dari lingkungan sekitar, lingkungan seseorang dilihat dari ketidaksadaran, itu juga terbatas kalau kata humanistik. Lantas apa yang ditawarkan oleh aliran humanistik? Aliran humanistik ini menganggap bahwasanya manusia itu adalah suatu keutuhan, di mana itu tidak bisa dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, baik dari diri dan juga dari lingkungan. Karena pada dasarnya aliran humanistik ini memandang manusia sebagai sesuatu yang unik dan juga memiliki potensi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Fitrah, kalau dalam Islam itu fitrah. Jadi kalau menurut saya aliran yang paling menghargai tentang humanisme itu emang aliran humanistik, karena aliran humanistik memandang manusia itu bukan alat. Manusia itu emang punya potensi sebenarnya.
dia bebas menentukan kehendaknya, itu bebas. Itu kalau kata humanistik. Maka ya kalau di behaviorisme dan psikoanalisis itu cenderung diatur kan. Perilaku seorang kayaknya diatur, dipengaruhi oleh ini. Kalau kata humanistik itu bebas. Tokoh-tokohnya itu Abraham Maslow dengan teorinya need hierarki yang dulu pernah saya bahas ya. Kebutuhan hierarkis. Ada juga Carl Rogers. Carl Rogers ini yang akan dibahas oleh mas-mas ini. Sama? Oh, Prof. Miss. Yang akan dibahas oleh beliau di pertemuan terakhir nanti. Carl Rogers tentang self dan kepribadian. Jadi sama, humanistik ini merupakan respon atau kritik terhadap aliran sebelumnya, psikoanalisis dan behaviorisme. Humanistik ada aliran mana setiap manusia unik dan cenderung memiliki potensi masing-masing. Manusia memiliki kehendak bebas untuk mengembangkan diri. Jadi kalau kita sandingkan dengan filsafat, sebenarnya aliran humanistik dari beberapa aliran dalam psikologi ini yang paling dekat dengan aliran eksistensialisme itu adalah aliran humanistik ini. Itu dalam aliran psikologi. Makanya kalau dalam psikologi itu ketika kita akan, ini merupakan salah satu bentuk paradigma juga. Ketika kita akan membangun sebuah riset, misalnya kan sejauh ini kan kita memahami bahwasanya riset itu terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Ini secara umum. Nah, humanistik ini menjadi dasar dari bagaimana kita kemudian menentukan metode penelitian kualitatif. Karena kenapa? Metode penelitian kualitatif itu adalah bagaimana kita menghargai seorang subjek dengan cara mewawancarai. Dengan cara kita mewawancarai subjek, kita juga menghargai bahwasanya subjek tersebut bisa untuk mengatasi persoalan yang dimiliki dalam hidupnya, itu bisa. Maka dari itu, rata-rata penelitian kualitatif itu diprakarsai atau dimotori oleh paradigma humanistik, khususnya dalam psikologi. Oke, sekarang kita masuk pada ranah bagaimana sih sebenarnya psikologi dengan kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Nah, sebenarnya psikologi sejak terlepas dari filsafat yang kemudian membentuk sebuah disiplin ilmu baru, itu bukan berarti dia akan selalu independen. Psikologi, karena psikologi akan terus berkembang dan bisa memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang lain. Psikologi bisa masuk ke beberapa bidang kajian keilmuan sekaligus menjadi fokus minat para ilmuwan atau psikolog kemudian hari. Nih saya mulai dari psikologi sosial. Nih ada psikologi sosial. Psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Jadi kajian-kajian psikologi yang bersifat hubungan antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan individu, itu masuk dalam kategori psikologi sosial. Psikologi sosial juga mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Nah, dan juga misalnya kalau dalam kajian-kajian psikologi sosial itu seperti interaksi kelompok, itu masuk dalam ranah kajian psikologi sosial. Ada konflik sosial, itu juga masuk. Kemudian psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini merupakan salah satu pecahan dari psikologi. Sebenarnya bukan pecahan ya. Ada peminatan tersendiri dalam psikologi yang mana psikologi perkembangan ini fokus dalam membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Nah, misalnya bagaimana proses perkembangan pada masa bayi, perkembangan otak, perkembangan sosial, itu masuk dalam ranah-ranah psikologi perkembangan. Nah, perkembangan apa saja yang dibahas? Dimulai dari psikologi anak, itu sudah masuk bayi juga. Psikologi remaja, adolescence, psikologi orang dewasa, dan psikologi lansia. Ini beberapa kajian perkembangan.
Selanjutnya ada juga psikologi pendidikan. Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Jadi untuk psikologi pendidikan ini beda ya dengan BK. Seperti bagaimana seorang psikolog pendidikan itu bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. Nah, ini tugasnya psikolog pendidikan. Tujuannya untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Nah, itu tetap meskipun psikologi masuk ke berbagai bidang, sosial, perkembangan, klinis atau pendidikan, itu tetap lokus utama, konstruk kajian yang dibangun itu tetap tidak lepas dari tiga tadi. Kondisi mental, kepribadian, pikiran, dan juga behavior, perilaku. Selanjutnya psikologi kepribadian. Ini psikologi yang fokus menguraikan tentang struktur pribadi manusia. Tipe-tipe kepribadian manusia, misalnya si A orangnya tipikalnya kepribadiannya apa, introvert atau extrovert. Itu masuk ke dalam psikologi kepribadian. Misalnya si A orangnya pendiam. Misalnya si B orangnya sering humoris atau lain sebagainya, itu sudah masuk kajian-kajian psikologi kepribadian. Selanjutnya ada psikopatologi. Psikologi klinis, istilahnya kok psikologi klinis. Ini biasanya fokus mengkaji seputar persoalan-persoalan gangguan jiwa. Penyakit-penyakit jiwa itu psikopatologi. Psikopat. Makanya orang-orang yang telah melakukan pembunuhan banyak misalnya, itu dianggap sebagai psikopat kalau masyarakat kita hari ini menyebutnya. Ada psikologi forensik. Psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan dan kriminalitas. Jadi psikologi forensik ini geraknya di kepolisian, misal di BNN, Badan Narkotika Nasional, kepolisian, dalam hal yang bersifat kriminal. Lantas apa tugasnya? Ya tugasnya itu membantu proses penyelidikan, melakukan otopsi psikologis, wawancara, investigasi pelaku, misalnya pelaku bom bunuh diri, misalnya masih hidup, itu yang mewawancarai rata-rata psikolog forensik. Wawancara para saksi dan melakukan criminal profiling kayak semacam Nurdin M. Top, misalnya pelaku bom bunuh diri, itu secara kepribadian profilingnya Nurdin M. Top itu yang melakukan investigasi itu adalah seorang psikolog forensik. Dia itu tipikal seperti apa. Selanjutnya ada psikologi industri dan organisasi. Nah, ini ilmu psikologi yang bergerak dalam SDM, manajemen, perekonomian, perusahaan-perusahaan, ini biasanya psikologi industri dan organisasi. Jadi kajian-kajiannya itu tidak lepas dari fenomena-fenomena yang ada di lingkungan pekerjaan. Misalnya di perusahaan, fokus kajiannya seperti perilaku organisasi, analisis jabatan, psikolog konsumen, psikologi personalia, ergonomi, dan juga peran dari psikolog industri dan organisasi ini adalah mereka adalah yang berhak merekrut, berhak menentukan seseorang bisa masuk kerja apa tidak. Itu biasanya. Kalau kita mungkin pernah dengar istilah HRD. Ya, HRD pernah dengar. Jadi HRD itu adalah psikolog yang bergerak di bidang perusahaan. Jadi seseorang, jadi meskipun bos sekalian, direktur perusahaan itu memasrahkan kepada HRD terkait seperti apa manajemen SDM perusahaan saya ini, itu ada di HRD semuanya, memasrahkan kepada HRD semuanya. Nah, ini terima kasih, itu juga menjadi pembahasan yang terakhir kita pada sore hari ini, tentang pengantar psikologi lah, bagaimana kita memahami sedikit dasar-dasar psikologi. Selanjutnya kita sambil lalu kita diskusi.
Bismillahirrahmanirrahim. Gini kak, terkait yang short term memory and long term memory, itu kan nanti ada encoding dan juga retrieval ya kan. Kalau semisal sistem kayak menghafal itu kak, gimana? Itu terkait pertanyaan. Yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaannya kak, perbedaan psyche tadi, jiwa dan ruh itu apa? Dalam pandangan psikologi. Mungkin hanya itu kak. Berbicara masalah tadi short term memory. Ya seperti yang saya katakan tadi, ketika informasi sudah masuk ke dalam short term memory dan juga bagaimana kita ingin membawanya ke dalam long term memory, itu tidak lepas dari dua proses secara umum. Yang pertama adalah encoding atau kita mengkodekan yang sekiranya agar mudah diingat. Dan juga kita melakukan retrieval dalam artian kita melakukan recalling. Nah, jadi lantas ketika disandingkan dengan fenomena hafalan, itu poinnya di mana? Hafalan itu masuk ke dalam poin retrieval, ke dalam cara retrieval ini tadi, merecall kembali. Hafalan itu merupakan pengulangan kembali. Upaya kita dalam merecall kembali ingatan kita sebenarnya. Misalnya kita menghafal A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, itu kan sebenarnya itu hafalan kan? Itu untuk agar kita tahu semuanya, caranya dengan cara menghafal. Lantas cara menghafal itu seperti apa? Otomatis dengan cara merecall. Itu masuk ke dalam recall, retrieval. Meskipun ketika kadang-kadang kita juga ada beberapa orang yang memiliki cara tersendiri untuk berpikir, ini banyak juga ya kita temukan. Misalnya ada juga loh tipikal manusia yang agar ingatannya cenderung melekat lama, itu cenderung melakukan encoding semuanya. Misalnya ABC sampai Z itu dilakukan secara coding. Itu kan bayangkan apa gak mumet otak kita. Namun ada juga yang seperti itu. Nah itu makanya ketika kita berbicara masalah hafalan, itu sudah kaitannya sudah masuk ke dalam ranah yang bersifat retrieval tadi, melakukan pengulangan kembali. Misalnya hafalan gini, kita menghafal, kita mengulang kembali. Itu kita buka tutup ini, itu sudah melakukan recalling sebenarnya, recalling informasi. Nggak harus, kecuali sesuai usia. Misalnya kalau dalam masa muda itu cenderung ingatan kita tetap masih konsisten, tetap bisa long term memory selagi kita masih konsisten melakukan encoding dan retrieval. Baru kemudian ketika kita sudah masuk lanjut usia, itu cenderung kita mengalami ada penurunan dalam daya ingat kita. Itu biasanya faktor usia yang menentukan apakah daya ingat kita menurun atau tidak. Selagi kita masih konsisten, masih bisa ke dalam long term memory. Terus pertanyaan kedua, apa bedanya jiwa dan ruh? Oh. Apa bedanya psyche dan ruh? Apa ya? Coba saya tahu ruh itu bentuknya kayak gini, saya gambarkan. Tapi ruh nggak tahu. Sebenarnya ketika kita berbicara masalah hal yang abstrak seperti itu, kalau dalam psikologi murni ya sebenarnya yang saya ketahui, pembahasan tentang ruh itu masih belum terlalu menjadi topik pembahasan yang menarik. Yang menarik bukan berarti tidak dikaji, akan seperti itu. Karena dalam psikologi itu emang itu tasawuf ruh. Kalau tasawuf ruh itu kaitannya dengan tasawuf nanti. Kalau di psikologi itu misalnya tetap kejiwaan, gejala-gejala kejiwaan. Nah itu mungkin terkait ruh nanti mungkin bisa dibahas oleh Mas Aang, karena beliau sudah mendalami hal yang bersifat kesufian sudah 2 abad terakhir ini kan. Jadi seperti itu. Saya mau tanya ya, sisi lain sebelum menjawab. Memang kalau dalam Pitikin itu menjadi pertanyaan menarik, bedanya jiwa, ruh, kemudian mental itu.
Tapi setelah dipikir kalau dalam psikologi murni memang tidak menarik. Membahas ruh itu gak menarik karena bagaimanapun memang bahasannya gak tahu seperti apa. Itu adalah hak prerogatif Tuhan saja. Kan iya kan ya. Ya selalu nekanin ruh katanya kayak gitu. Makanya gak usah tanya-tanya lah. Iya, antara roh itu pun beda. Itu banyak yang sudah menulis kayak Al-Ghazali dan sebagainya. Saya ingin tanya pada Mas Pak psikologi sains ini ya. Gimana hari ini nih antara perilaku dan pola pikir itu sudah tidak sinkron, Mas. Selain ini adalah gejala jiwa. Ini bagaimana psikologi modern itu memandang hal seperti ini kayak gitu. Sekarang itu antara kadang saya gak sadar bahwa saya berperilaku seperti ini gitu. Jadi rekognisi saya itu gak ada di baik di short time atau long time. Tiba-tiba ini selain apa namanya ya, gejala jiwa itu seperti apa? Ya, kasih contoh aja, kasih contoh. Gimana maksudnya itu? Ya kayak gini Mas ya. Kalau dalam pendidikan itu kan ada namanya kokurikuler. Artinya kita Apa? kokurikuler. Oh ya. Artinya kita bertindak tanpa ada perencanaan atau apapun. Saya ngajar tiba-tiba ada murid yang bicara, pas tiba-tiba ya tanpa sadar dengan refleks saya itu melempar kapur kan kayak gitu kan. Nah itu tanpa ada niat, tanpa ada keinginan sebelumnya itu. Itu gimana itu Mas? Kamera kasih tahu dulu. Sebenarnya itu ada niat Mas. Cuma proses munculnya niat itu secara reflektif. Nah ini masuk ke dalam kajiannya behaviorisme nantinya. Nah, kalau masuk ke dalam kajian behaviorisme itu pas banget. Karena kenapa? Meskipun itu secara refleks ya kan, misalnya baru ngelihat sepintas ada anak bergurau di belakang misalnya langsung ngelempar penghapus misalnya. Itu kan secara reflektif. Kalau dalam kajian behaviorisme itu wajar seperti itu. Sebenarnya niat itu sudah masuk ke dalam stimulus tadi. Ketika adanya stimulus rangsangan, ada informasi dari luar yang sudah kita tangkap. Jadi semua informasi yang sudah kita tangkap secara indrawi itu sudah masuk ke dalam rangsangan kalau kata orang-orang psikologi behaviorisme. Dan kemudian rangsangan bisa membentuk sebuah perilaku. Meskipun itu kilat, itu bisa saja terjadi. Karena dengan apa ya? Berbicara masalah proses dari kita awal mula melihat anak tersebut bergurau sampai kita mengambil penghapus itu kalau paling gak nyampe 1 detik itu kan. Nah di pertengahan detik itu di situ sudah banyak sebenarnya sel-sel yang mulai bekerja itu. Apa sih kok sel-sel bukan sel-sel apa ya? Banyak proses dari diri kita sebagai manusia itu yang sudah banyak bekerja selama separuh detik tadi, mulai dari keinginan kita, kehendak kita untuk melempar, niat kita, keinginan kita untuk melempar, kemudian kita mengambil itu secara sepintas sudah muncul. Seperti itu. Kalau menurut saya itu pakai psikoanalisis Sigmund Freud itu Kak. Ya maksudnya tadi itu kan tiba-tiba langsung mukul gitu kan. Kalau menurut emosi kan terbagi 2, ada negatif dan ada positif. Nah, ketika masuk dari Eisenberg, apa itu? Tadi punya Sigmund Freud. Itu mungkin dari seorang guru itu enggak, tindakannya itu tembus mungkin. Enggak sampai enggak ada yang menghalangi gitu. Enggak ada temengnya. Oh, berarti enggak bisa disaring. Enggak bisa disaring ego berarti. Ego. Langsung plus kan seperti itu, bisa juga. Itu pandangan saya bisa. sih. Mungkin yang lain. Kalau orang psikoanalis mesti melakukan pembelaan seperti itu. Bisa juga. Enggak, tapi kan gini Kak, terkait itu kan harus disaring dulu kan, mestinya kan di ego kan. Terus bagaimana cara penyaringannya gitu? Agar tidak terjadi amarah itu, lost control bisa jadi. Tapi sepengetahuan saya, rata-rata orang kayak gitu, maksudnya guru yang moro-moro melempar, itu bukan langsung ketika melihat pertama langsung melempar. Kalau setahu saya ya, karena kalau setahu saya yakin kebanyakan dari mereka para guru yang melempar itu pertamanya sudah tahu
Bahwasanya di pojok tersebut ada si A dan si B ini sering bergurau dari awal. Pertama itu gak langsung dilempar, pasti saya yakin kebanyakan seperti itu. Masih diamati terlebih dahulu. Gak mungkin, bukan gak mungkin, jarang banget moro-moro langsung ada orang bergurau das. Jarang banget kalau menurut saya. Kecuali kalau emang wis refleks dan juga moodnya sedang tidak baik, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau menggunakan yang memanusiakan manusia dibiarin Kak, kan gitu Kak. Dibiarin. Ya sudah. Oke, tinggal pilih aja kan gitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahlan Ramadhan Aga. Saya dari Sanggatan sama Faidol, cuma beda jurusan di UIN Malang. Langsung saja, mungkin nanti saya akan bertanya terkait dengan tadi telah dijelaskan. Mungkin ini memang kebodohan saya terkait dengan minimnya pengetahuan saya terkait dengan psikologi itu sendiri Kak ya. Untuk tadi telah dijabarkan secara eksplisit lah terkait dengan penjabaran psikologi itu sendiri. Namun pertanyaan saya pada Siti ini, apa perbedaan filsafat dengan psikologi itu sendiri? Sepengetahuan saya memang tadi yang telah disampaikan bahwasanya psikologi itu sendiri itu induk dari ataupun kelahiran dari filsafat itu sendiri. Nah, perbedaan mendasar terkait dengan ilmu filsafat dan ilmu psikologi itu sendiri. Mungkin itu saja, Kak. Baik, terima kasih. Cukup bagus pertanyaannya. Ini teman-teman nanti bisa nimbrung juga ya untuk menjawab bagaimana perbedaan filsafat dan psikologi. Nah, emang secara historis psikologi ini kan emang merupakan anak dari keluarga filsafat. Jadi filsafat itu merupakan sebuah keluarga di mana memiliki beberapa unit anggota keluarga seperti ibu, ayah, anak. Itu kalau dalam filsafat itu bisa unit-unit keluarganya itu ada psikologi, ada sosiologi, antropologi atau lain sebagainya. Nah, psikologi ini kebetulan menjadi salah satu anak yang kemudian durhaka istilahnya. Bukan durhaka ya, apa istilahnya? Yang kemudian moro-moro keluar dan bentuk disiplin keilmuannya sendiri. Gerakan menentang. Nah, sebenarnya kalau kita bedakan antara psikologi dan filsafat, ini pertama saya memandang dari segi kajian, konteks kajian. Sebenarnya berbagai kajian dalam filsafat itu sampai hari ini secara umum itu masih cenderung didominasi oleh kajian-kajian yang bersifat abstrak dan rasionalis. Dalam artian dalam upaya mempelajari filsafat itu kita sangat banyak dibutuhkan upaya untuk bagaimana otak kita ini menganalisis secara terus-menerus, dan objek kajiannya itu masih bersifat abstrak. Ini masih dominasi kajian dalam filsafat seperti itu. Nah, kalau dalam psikologi sendiri, secara kajian juga secara historis dulu sama. Psikologi juga kan dulu abstrak juga kan kajiannya. Jiwa. Apa jiwa? Apakah bentuknya bulat, kotak atau lain sebagainya, kan abstrak juga. Namun seiring berkembangnya waktu, psikologi sampai hari ini itu ingin beranjak dari kajian objek yang bersifat abstrak tadi menuju objek yang bisa diukur. Itu kalau dari segi objek kajian. Dan dari segi ruang lingkup sebenarnya kalau kita membedakan antara filsafat dan psikologi, sebenarnya hal yang dicari dalam filsafat itu kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu lebih menekankan hal yang bersifat penggalian sebuah kebenaran. Penggalian sebuah kebenaran, pencapaian sebuah kebijaksanaan atau lain sebagainya. Namun prosesnya itu yang sampai hari ini menjadi primadona bagi kita. Karena proses dalam pelajari filsafat itu sangat syarat akan pemikiran-pemikiran logis, abstrak atau lain sebagainya. Jadi itu sih sejauh ini yang saya pahami tentang filsafat dan psikologi. Mungkin teman-teman bisa memberikan argumen yang lain. Buka puasa dulu ya.